cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin Tuhan. Engkau yang berjanji, Engkau yang setia bagi kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, saya percaya bahwa sukacita yang Tuhan berikan pada kita siang hari ini kita pakai. Puji Tuhan, saudara silahkan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua, saya ucapkan selamat pagi. Kasih karunia Tuhan kita rasakan, sehingga kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini sungguh karena kemurahan Tuhan. Saya sangat senang hari ini saudara bisa datang kepada Tuhan, dan saya yakin dan percaya janjinya akan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Tema khotbah pada pagi hari ini yaitu janji Tuhan. Puji-pujian tadi dari awal hingga kita dengar firman Tuhan semua berbicara tentang janji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mesti tahu janji Tuhan itu yang bagaimana dan syaratnya apa untuk alami janji Tuhan. Saat ini akan saya sampaikan. Karena kalau saudara membaca Alkitab, di dalamnya itu ada ribuan janji Tuhan. Sekali lagi di dalam Alkitab kita ini ada ribuan janji Tuhan. Dan hebatnya janji Tuhan itu semua tergenapi. Tidak ada satu janji Tuhan yang tidak dipenuhi. Inilah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Inilah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan lihat Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-17. Saudara perhatikan, yang bawa Alkitab buka Alkitab, yang tidak sempat membawa saudara bisa lihat ke depan di sini. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-17. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ayat 18 bagian A, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Sekali lagi, Allah tidak mungkin berdusta. Saya mau tanya, siapa yang berhak menerima janji Tuhan itu? Siapa? Kita semua. Kita semua berhak menerima janji Tuhan. Dan untuk meyakinkan kita, Allah sampai bersumpah. Untuk meyakinkan kita bahwa Allah mengikatkan dirinya bersumpah dengan kita. Dengan kata lain saudaraku, kalau boleh saya ngomong, mungkin aku bersumpah janjiku akan ku penuhi. Nah, ini barangkali begitu bahasanya.
Sampai Tuhan bersumpah, janji-janjinya akan dipenuhi. Ini luar biasa saudaraku. Kita saja kalau lagi ngomong dengan orang lain, mungkin orang ragu dengan kita sering bersumpah. Aku bersumpah, aku akan melunasi hutang-hutangku, barangkali begitu. Untuk meyakinkan bahwa kita akan membayar hutang. Ini contoh saja saudaraku. Untuk meyakinkan kita akan membayar hutang sampai kita ngomong, aku bersumpah aku akan bayar. Atau dengan hal lain, aku bersumpah aku akan datang ke rumahmu untuk meyakinkan janji kita. Demikian juga dengan Tuhan. Ini luar biasa saudaraku. Sampai Tuhan bersumpah kepada kita. Sampai Tuhan mengikatkan dirinya dengan sumpah bahwa janjinya itu akan digenapi. Ini sungguh luar biasa. Mengapa saudaraku? Ini sangat penting. Sekali lagi, ini sangat penting. Mengapa? Sebab pengharapan kita ke depan. Sekali lagi, pengharapan kita ke depan itu didasari oleh janji-janji Tuhan. Tanpa saudara memiliki pengharapan akan janji-janji Tuhan, saudara mungkin akan menjadi anak Tuhan yang tidak punya masa depan, tidak punya harapan. Satu contoh saja, saudara bisa datang ke gereja hari ini. Karena apa? Saudara punya pengharapan akan janji-janji Tuhan. Betul? Kalau saudara tidak yakin dengan janji-janji Tuhan, bahwa di dalam ibadah itu ada sesuatu, ngapain ke gereja? Toh di dalam gereja tidak ada sesuatu janji yang bisa saya andalkan. Itulah sebabnya sekali lagi, kenapa saudara bisa datang ke gereja? Karena ada pengharapan, ada janji-janji Tuhan. Kita lihat janji Tuhan ketika saudara mau datang beribadah. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, memang ibadah itu memberi keuntungan yang besar. Di dalam ibadah itu ada keuntungan. Saya tidak akan kupas lebih jauh tentang hal ini karena konteksnya lain. Mungkin kalau Tuhan izinkan di lain waktu, apa keuntungan-keuntungan di dalam ibadah. Ketika kita yakin, karena kita yakin bahwa di dalam ibadah itu ada keuntungan, makanya saudara datang beribadah. Ada pengharapan di dalam kita beribadah. Kalau saudara tidak di dalam ibadah tidak ada keuntungan, untuk apa kita ke gereja? Untuk apa kita beribadah? Amin saudara. Karena di dalam ibadah itu ada keuntungan besar, makanya saudara datang beribadah. Nah, ini. Jadi perjalanan kehidupan kita ke depan itu karena ada janji-janji Tuhan. Begitu juga dalam pelayanan. Mengapa saudara susah-susah melayani? Mengapa teman-teman ini susah-susah main musik dari pagi sampai siang? Mereka main musik, mereka WL atau singer. Mengapa banyak ibu-ibu kalau Sabtu mereka nyapu gereja, ngepel gereja, kasih bersih kamar mandi? Mengapa saudara rela mengeluarkan berkat saudara, mengeluarkan saudara untuk pembangunan gereja? Karena ada janji Tuhan. Amin. Tanpa janji Tuhan, untuk apa saya harus main musik sekian jam dari jam 8 sampai jam setengah 12 di gereja? Kalau kita tidak memiliki pengharapan, kalau kita tidak memiliki janji, maka semangat kita di dalam melayani, semangat kita di dalam berkorban akan hilang. Karena apa? Tidak ada pengharapan, tidak ada janji. Kita lihat ayatnya, bagaimana ketika kita mau berjerih payah di dalam Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Ini pengharapan kita. Ini janji kita. Dan giatlah selalu, ini saya ringkas saja saudara. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita perlu giat. Kita perlu semangat. Apapun bentuk pelayanan kita, entah kasih kantong kolektor, entah penerima tamu, ada banyak hal yang bisa kita buat. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Amin, saudara. Mengapa kita begitu semangat melayani? Mengapa kita begitu semangat berbuat sesuatu untuk Tuhan? Karena apa? Jerih payah kita tidak sia-sia. Ada upah, ada mahkota, ada berkat, ada kemuliaan yang Tuhan siapkan. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi inilah yang mendorong kita untuk bergerak maju. Karena apa? Ada harapan, ada janji yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa kita begitu percaya dengan Tuhan? Menjadi pertanyaan, mengapa kita begitu percaya dengan janji-janji Tuhan? Sebab saudaraku, janji-janji Tuhan itu memiliki beberapa sifat. Jadi sekali lagi, mengapa kita percaya dengan janji Tuhan? Karena janji Tuhan itu memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama, bahwa janji Tuhan itu bisa dipercaya. Nah ini, mengapa kita begitu percaya dengan janjinya? Karena apa? Janji Tuhan itu bisa dipercaya sehingga kita percaya dengan janji Tuhan. Kalau saudara tidak percaya dengan janji Tuhan, maka saudara tidak akan percaya dengan janjinya. Karena Tuhan kita itu kalau berjanji ya dan amin, makanya kita percaya. Dan janji Tuhan itu didasari karakter Tuhan. Ini janji Tuhan itu didasari oleh karakter Tuhan. Banyak karakter Tuhan, tetapi pagi ini saya akan memberikan 3 saja. Bagaimana karakter Tuhan itu? Yang pertama, Tuhan itu tidak pernah berubah. Ini karakter Tuhan yang pertama, Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan karakter Tuhan yang kedua, bahwa kemampuan Tuhan itu tidak terbatas. Jadi yang pertama, karena Tuhan kita tidak berubah, makanya kita percaya. Dan yang kedua, karena kemampuan Tuhan itu tidak terbatas, luar biasa, makanya kita percaya. Dan karakter Tuhan yang ketiga, kita lihat ayatnya di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, yaitu Tuhan Yesus, yang menjanjikannya setia. Ini karakter Tuhan yang ketiga. Mengapa kita begitu percaya? Karena apa? Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Yang kedua, kemampuan Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus itu setia, saudaraku. Bertitik tolak atau dasar karakter inilah, kalau Tuhan yang berjanji tidak mungkin tidak dilaksanakan. Amin, saudara. Saudara yakin janji Tuhan pasti akan terjadi? Saudara yakin? Saudara yakin janjinya akan dilaksanakan? Benar, saudaraku. Karena apa? 3 karakter tadi. Tuhan tidak berubah. Kemampuannya tidak perlu disangsikan lagi. Dan yang ketiga tadi, Dia itu setia, saudaraku. Jadi kalau sampai kita sebagai anak Tuhan, lalu masih meragukan janji Tuhan, itu sudah keterlaluan. Sekali lagi, kalau sampai kita sebagai anak Tuhan masih ragu dengan janji Tuhan, itu keterlaluan. Saudara boleh meragukan janji saya. Saudara boleh meragukan janji majikan saudara. Saudara boleh meragukan presiden, gubernur atau bupati. Saudara boleh meragukan. Yang namanya manusia memiliki keterbatasan, kita bisa ragu dengan janji-janjinya. Tetapi kalau janji Tuhan, jangan sekali saudara ragu. Amin. Ini saudara. Di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, apa kata firman Tuhan? Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga Ia menyesal.
Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Kita lihat di sini. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, sehingga dia menyesal. Saudaraku, kalau manusia setelah berjanji bisa menyesal. Kalau manusia setelah berjanji bisa berdusta, saudaraku. Dan memang saudara, ada begitu banyak orang trauma dan sulit percaya dengan janji. Termasuk dengan janji Tuhan. Mungkin dia memiliki pengalaman pahit sehingga setelah itu dia trauma dengan janji. Mungkin pada waktu masa pacaran, pacarnya berjanji, sayangku, ini contoh, aku berjanji, aku akan hidup semati dengan engkau. Wah, ketika cewek dengar janji itu langsung melambung. Karena janjinya luar biasa. Mau sehidup semati. Kalau saya tidak mau. Kalau hidup ya bisa mati-mati sendiri. Nah ini. Ketika dia berjanji luar biasa. Tapi saat melihat cewek lain berubah. Saudaraku. Akhirnya apa? Kabur entah kemana. Yang ada tinggal luka di hati. Nah ini. Sehingga sejak saat diingkari, dia sudah sulit terima dengan janji, termasuk janji Tuhan. Nah, ini manusia dan ini wajar, saudaraku. Perlu waktu untuk percaya dengan janjinya lagi. Karena sudah ada luka di dalam hatinya. Itu janji manusia. Tetapi Tuhan janjinya ya dan amin. Amin, saudaraku. Kalau dia yang berfirman, dia yang akan melaksanakan. Kalau dia yang berjanji, dialah yang akan menggenapinya, saudaraku. Jadi Allah itu tidak sama dengan temanmu. Allah itu tidak sama dengan pacarmu. Allah itu tidak sama dengan rekan bisnismu. Yang berjanji bisa berdusta. Yang berjanji bisa mengingkari. Yang berjanji bisa menyesal. Saya memiliki pengalaman, saudara. Ketika saya pelayanan di Sulawesi Utara, di Talaut, satu saat saya ada urusan ke Manado, lalu saya berkunjung ke teman pendeta di kota Manado. Nah, kebetulan teman saya ini mau besuk, mau kunjungi jemaat. Sehingga dia ajak saya besuk, ya sudah. Karena saya tidak ada kegiatan, tidak ada kesibukan, saya ikut ini teman saya besuk, saudara. Besuklah di satu anak Tuhan, jemaatnya yang saya lihat kaya, saudaraku, karena lihat dari rumahnya, perabotannya, saudaraku, itu mewah. Saya anggap wah ini anak Tuhan ini diberkati Tuhan. Nah, jadi teman saya gembala ini ngobrol-ngobrol dengan jemaatnya, saya diam saja. Lalu satu saat jemaatnya bilang, Om, ngomong sama gembalanya, tolong doakan Om. Saya punya tanah, ada bangunan, dan ada sarang burung waletnya, mau saya jual Om. Oh gitu, tolong doakan kalau sampai ini tanah ini laku Om saya ajak ke Turki, Om saya ajak ke Israel. Itu motornya Om yang sudah tua itu akan saya ganti dengan baru. Wah, dalam hati saya, saudaraku, hebat sekali ini jemaat. Dalam hati saya, saudaraku. Lalu kami keluar di mobilnya teman saya ngomong, wih kamu punya jemaat hebat ya. Janjinya luar biasa. Ini teman saya cuma senyum-senyum. Hebat apanya Om? Tanya, kenapa? Sudah berapa kali janji dia itu. Dulu juga janji tolong doakan tanah saya laku akan ini, tanah saya laku akan ini. Pokoknya janji, tetapi tinggal janji. Orang Manado karena saya mau dengar karena ada telinga. Itu orang Manado punya bahasa, saudaraku. Ini manusia, saudaraku. Jadi waktu tanahnya belum laku, dia janjinya muluk-muluk. Setelah tanahnya laku, lihat uang begitu banyak, mikir, saudaraku, menyesal dengan janjinya. Waduh. Nah, inilah manusia, saudaraku. Berbeda dengan
Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji pasti digenapi. Amin saudara. Amin. Karena apa? Karakter Tuhan tadi. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Kemampuannya tidak perlu disangsikan. Dan dia itu setia. Sehingga apa yang dijanjikannya itu ya dan amin. Saudara boleh menyaksikan janji orang-orang saudaraku. Bisa, tetapi jangan coba-coba menyaksikan janji Tuhan. Di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh Alkitab yang bersaksi bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Begitu banyak, tetapi pagi hari ini saya akan memberikan 2 contoh bagaimana tokoh Alkitab ini bersaksi. Yang pertama Yosua. Dalam pengalaman kehidupan Yosua maupun pelayanan Yosua. Saudara lihat Yosua pasal 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ini Yosua bersaksi, saudaraku. Ketika Yosua masih ikut pelayanan Musa, masih menjadi anak buahnya Musa. Bagaimana Yosua melihat sendiri janji-janji Tuhan kepada orang Israel. Begitu juga saat Musa dipanggil Tuhan dan Yosua menjadi generasi penerus. Bagaimana Yosua pun bisa melihat janji-janji Tuhan kepada orang Israel itu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Nah, lihat saudaraku, Yosua bersaksi semua yang dijanjikan Tuhan terhadap bangsa Israel tidak ada yang dipenuhi, tidak ada yang tidak dipenuhi, semua dipenuhi. Nah ini, bagaimana? Apakah kita sudah pernah berjanji atau bersaksi seperti itu? Ada satu lagi, seorang raja yang terkenal, dia juga punya kesaksian tentang janji Tuhan. Di dalam satu raja-raja, pasal yang ke-8, ayat yang ke-56, saudara perhatikan baik-baik. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel. Tepat, perhatikan di sini. Tepat seperti yang difirmankannya. Sampai di sini dulu. Tuhan menggenapi janjinya tepat seperti yang difirmankannya. Dengan kata lain, apa yang difirmankannya, apa yang dijanjikannya kepada orang Israel itu dipenuhi oleh Tuhan. Dan selanjutnya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Wow, kita lihat di sini pengakuan atau kesaksian daripada Raja Salomo. Janji-janjinya semua dipenuhi. Dan saya ingin setelah saudara dengar firman hari ini, jangan sampai meragukan janji Tuhan. Amin. Amin saudara. Jangan sampai saudara meragukan janji Tuhan itu semua ditepati. Itu yang pertama. Jadi kenapa kita percaya dengan janji Tuhan? Karena yang pertama tadi, janji Tuhan itu bisa dipercaya. Sekarang yang kedua, kenapa kita percaya dengan janji Tuhan? Karena janji Tuhan itu bersyarat. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Janji Tuhan itu bersyarat, saudara. Nah, sering kita tidak mengerti akan hal ini. Ini penting, perlu saya sampaikan, perlu saya tekankan saudara. Mungkin waktu saya ngomong di poin pertama tadi, bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi, yaitu janji Tuhan itu ya dan amin. Mungkin di dalam hati saudara mungkin berkata, mana buktinya om? Ya, mungkin ketika saya ngomong di poin yang pertama tadi bahwa janji Tuhan itu bisa dipercaya, lalu saya kupas sedemikian rupa, mungkin di dalam hati saudara, mana buktinya om?
Katanya janji Tuhan saya akan sukses. Tapi faktanya saya sekarang tidak sukses. Katanya janji Tuhan saya memiliki semuanya. Tetapi kenyataannya saya juga susah-susah saja. Katanya Tuhan akan berjanji akan memberkati saya. Tetapi sekarang hidup saya tidak diberkati Tuhan. Mungkin saudaraku hal ini pernah ada di dalam hidup kita. Atau barangkali saudara berkata, katanya Tuhan akan membuat saya menjadi orang yang luar biasa. Tetapi kenyataannya saya hanya biasa-biasa saja. Mungkin saudaraku, di dalam hati saudara sempat terbesit seperti itu. Tetapi saudara perlu tahu bahwa sifat kedua dari janji Tuhan itu adalah bersyarat. Dengan kata lain, kalau saudara ingin menerima janji-janji Tuhan, sekali lagi, kalau saudara ingin terima janji-janji Tuhan itu, kita harus memenuhi syaratnya. Nah ini, jangan hanya pegang janji Tuhan. Janji Tuhan tidak berubah. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Tetapi saudaraku, ada syarat yang harus kita lakukan. Amin saudara. Jadi kita tidak bisa hanya menuntut hak kita, tetapi kita tidak mau melakukan kewajiban kita. Jadi sebelum kita menuntut hak kita, janji Tuhan akan kita alami, tetapi kita harus lakukan kewajiban kita. Kalau kita hanya menuntut hak kita, tidak mau melakukan kewajiban kita, ini repot. Jadi sekali lagi, ini yang sering banyak anak Tuhan tidak tahu. Contoh yang sederhana saja. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7, di sana dikatakan, saudara ingat ayat ini? Carilah kamu akan mendapatkan. Ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Minta kamu akan diberi. Jadi kalau ingin pintu itu terbuka untuk saudara, janjinya pintu akan terbuka. Tetapi syaratnya kita harus ketok. Jangan bermimpi pintu terbuka lalu saudara tidak mau ketok. Satu contoh saja, saya mau bertamu ke saudara. Tidak mungkin pintu itu terbuka kalau saya tidak ketok, kecuali pintu sudah terbuka. Itu pun saya harus ngomong permisi, selamat pagi atau selamat siang. Ada sesuatu yang harus saya kerjakan dan itu syarat agar saya bisa masuk. Begitu juga dengan janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tetapi ada syarat untuk alami janji-janji Tuhan. Nah, banyak saudara, orang Kristen kalau ngomong itu suka ya istilahnya mengutip ayat. Barangkali saudara ngomong Tuhan, aku yakin, aku tidak akan menjadi ekor, tetapi aku akan menjadi kepala. Ini tidak salah saudaraku. Dan memang ini janji Tuhan. Kamu tidak akan menjadi ekor, tapi kamu akan menjadi kepala. Ya dan amin. Selanjutnya, kamu tidak akan turun tetapi kamu akan naik. Ya dan amin. Tetapi saudaraku, dalam ayat ini masih ada kelanjutannya. Bukan cuma sampai di situ. Nah, kita sukanya ini saja. Terima kasih Tuhan, aku tidak akan menjadi ekor, aku akan menjadi kepala. Aku naik, tidak akan turun. Itu iya, tetapi jangan lupa kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya atau sebelumnya. Saudara perhatikan di sini. Ulangan 28 ayat 13. Yang saya kasih warna hitam itu janji Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Wow, luar biasa. Dan bukan menjadi ekor. Ini janji Tuhan. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ini janji Tuhan. Ini belum, saudaraku, belum selesai. Ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, apabila,
Nah, ini syaratnya. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. Jadi selain Tuhan berjanji, Tuhan kasih syarat, saudaraku. Jadi saudara jangan potong ini ayat. Terima kasih Tuhan, dengan janjimu aku akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku akan naik dan bukan turun. Terima kasih, itu amin. Tetapi jangan lupa yang merah tadi, saudaraku. Kalau engkau mendengar perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Jadi ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara ingin alami janji-janji Tuhan, lakukan perintah-perintah Tuhan. Lakukanlah dengan setia. Dan ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena apa, saudaraku? Kita tidak boleh mengklaim janji Tuhan tanpa memenuhi persyaratannya. Jangan saudara klaim janji Tuhan. Mana janji Tuhan? Mana janji Tuhan? Kok tidak terbukti dalam hidup saya? Kok tidak terbukti dalam usaha saya? Sementara saudara tidak mau ikuti persyaratannya. Ketika kita tidak alami janji Tuhan, kita ngomong Tuhan berdusta. Bukan, saudaraku. Tuhan tidak pernah berdusta. Cuma kita tidak mau ikut syarat-syarat yang Tuhan inginkan. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau janjinya tidak tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Kita hanya mengimani janji Tuhan tetapi tidak mengikuti syarat-syaratnya. Ada contoh lain di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wah, ayat yang keempat ini janji Tuhan. Ia akan memberikan kepadamu apa yang dijanjikan. Apa yang diinginkan hatimu. Saya mau tanya, apa yang engkau inginkan? Di hati saudara, keinginan saudara apa? Coba saat ini saya mau tanya, hari ini, pagi ini, apa keinginan hatimu? Ibu-ibu, apa keinginan hatimu? Ibu-ibu, apa keinginan hati ibu-ibu? Oh om, saya ingin tas mahal om. Tas mahal bagi Tuhan kecil. Betul. Bagi Tuhan kecil, Tuhan itu punya segalanya, apalagi cuma tas, saudaraku. Mungkin bapak-bapak, saya ingin usaha saya maju om, saya ingin usaha berkembang. Tuhan, itu enggak masalah kecil bagi Tuhan. Anak-anak muda, apa keinginan hatimu? Saya ingin segera cepat dapat jodoh om. Itu gampang. Bagi Tuhan tidak sulit, saudaraku. Apa yang menjadi keinginan kita? Itu janji Tuhan. Ia akan memberikan kepadamu. Ini janji Tuhan. Tuhan Yesus akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini janjinya. Tetapi jangan lupa ada syarat ayat yang ketiga. Percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlaku setia. Amin, saudara-saudara. Amin. Nah, jangan hanya mengklaim janji Tuhan, tetapi kita tidak mau mengikuti atau memenuhi syarat-syaratnya. Saya yakin dan percaya jika kalau kita mau melakukan atau memenuhi syarat-syarat, Tuhan Yesus akan penuhi semua apa yang kita butuhkan dan janjikan itu akan tergenapi dalam kehidupan saudara. Ada satu kisah, ada seorang ibu janda. Ibu janda ini sudah cukup tua, dia tinggal di satu desa. Ibu janda ini hidupnya susah, miskin. Saudaraku, dibilang sederhana masih lumayan, ini memang benar-benar susah. Dia memiliki satu anak laki-laki satu-satunya. Dan bekerja di kota menjadi seorang pengusaha sukses.
anaknya cuma satu jadi seorang pengusaha yang sangat sukses. Sehingga hal itu membuat tetangga-tetangganya heran. Ini ibu, ini anaknya pengusaha besar, pengusaha sukses. Tetapi kenapa kok dia hidupnya susah? Kenapa hidupnya dia menderita? Makanya heran saudaraku, ibu ini tetangga-tetangga ini pada heran. Kenapa? Sehingga dan satu saat ibu ini, tetangga-tetangganya datang. Dan memang saudaraku, ada satu peribahasa, kalau orang tua kaya, biasanya anak ikut senang. Benar? Kalau orang tua kaya, biasanya anak ikut senang, anak ikut kaya. Itu wajar. Dan itu sering kita temui. Karena orang tuanya kaya, anaknya ikut kaya. Anaknya ikut senang. Tetapi lebih ngeri saudaraku, ada anaknya kaya tetapi orang tua susah. Saya harap di jemaat tidak ada. Jangan sampai kita sebagai anak diberkati Tuhan, kaya, alami kelimpahan, tapi orang tua kita susah. Orang tua kita menderita, aduh kasihan saudaraku. Tetapi kalau orang tua kaya, kita sebagai anak ikut senang, ikut kaya. Tetapi sering dan banyak saya temui anak diberkati Tuhan, orang tua susah. Jangan sampai ini terjadi di sini. Saudaraku, nah kita kembali ke cerita tadi. Tetangganya heran. Ini anaknya diberkati Tuhan, menjadi seorang pengusaha sukses. Tetapi ini mamanya menderita. Akhirnya tetangganya datang, ngobrol. Selamat pagi mama tua. Ini ibu janda bilang, selamat pagi, mari ibu. Mana anak ibu? Ibu janda dibilang, oh anak saya ada di kota. Dia sangat sibuk, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dia seorang pengusaha sukses. Sehingga karena kesibukannya tidak pernah lihat saya, tidak apa-apa. Tapi dia walaupun begitu, dia masih memperhatikan saya. Ini ibu ini cerita begitu. Itu lihat itu. Setiap bulan anak saya selalu kirim surat itu. Sudah berapa tahun suratnya saya tumpuk. Memang satu tumpuk saudaraku. Anak saya begitu memperhatikan saya. Setiap bulan selalu kirim surat sama saya. Ini rupanya tetangganya agak kepo saudara. Ibu kalau boleh bisa pendak saya lihat suratnya anak ibu, silahkan, tidak ada yang rahasia. Akhirnya tetangga ini coba buka satu surat saudaraku. Waktu suratnya dibuka, tiba-tiba jatuh satu lembar. Apa saudara tahu? Cek. Kaget saudaraku. Wih, ini nilainya bukan sedikit. Ibu, ini di dalam surat ibu ini ada cek yang dikirim dari anak ibu. Ini ibu tidak tahu apa-apa. Lalu dia curiga, tetangganya ini curiga saudaraku. Akhirnya, ibu boleh saya lihat itu surat-surat silahkan. Ternyata saudaraku, di dalam tumpukan surat-surat itu setiap surat ada ceknya. Sehingga tetangganya ngomong sama ibu nih, ibu sebetulnya ibu bukan orang susah. Tetapi ibu ini akan menjadi orang yang paling kaya di kampung ini. Nah, ibu ini tidak tahu saudaraku. Sehingga ceknya saja tebalnya begini saudaraku. Entah kalau dirupiahkan berapa miliar. Tapi ibu ini tidak tahu. Nah sering saudaraku. Kita ini seperti ibu janda ini. Ya, kita ini seperti ibu janda ini. Ketika kita terima janji Tuhan, terima kasih Tuhan dengan janjimu. Terima kasih Tuhan dengan janjimu. Janji Tuhan itu sama dengan cek ini. Ketika saudara berdoa, ketika saudara memohon kemurahan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan kirim janjinya, ini loh janjiku, ini loh jawabannya. Tetapi saudaraku, sama dengan cek tadi, cek itu hanya sampai dicek, tidak bisa berbentuk uang, tidak bisa menjadi uang kalau tidak pergi ke bank. Setelah di bank pun ada beberapa persyaratan yang harus diikuti, baru jadi uang. Begitu juga dengan janji Tuhan saudaraku.
Janji Tuhan hanya sampai kepada janji Tuhan kalau saudara tidak mengikuti syarat-syaratnya. Amin, saudara. Jadi jangan hanya senang dengan janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tetapi untuk alami janji Tuhan ada syarat-syaratnya yang harus saudara dan saya lakukan. Jangan seperti ibu tadi. Dia memiliki ribuan cek saudaraku. Tetapi tidak tahu harus bagaimana. Padahal ketika ibu ini tahu syaratnya cek ini jadi uang. Dia pergi ke bank. Lalu ada syarat-syarat tanda tangan dan sebagainya. Baru ibu ini terima. Ayo. Saudara yakin janjinya akan berlaku dalam hidup saudara? Saudara yakin? Saudara yakin janji Tuhan? Halo, saudara yakin? Janjinya tidak pernah bohong. Sekali lagi saya tekankan, jangan pernah meragukan janji Tuhan. Apa yang dijanjikan dalam hidupmu itu akan digenapi, tetapi ada syarat yang harus saudara penuhi. Ayo. Kita lihat ayat yang terakhir. Mazmur pasal 12. Apa kata firman Tuhan? Ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Wow. Daud bilang janji Tuhan itu murni, saudaraku. Tidak tipu-tipu, tidak imitasi. Janji Tuhan itu murni. Tidak ada sedikit pun noda. Tidak ada sedikit pun kebohongan. Tidak ada sedikit pun penyesalan. Tidak ada sedikit pun dusta. Apa yang dijanjikan pasti digenapi. Tetapi syaratnya ikuti. Ayo, kalau mungkin selama ini kita hanya puas, hanya bangga dengan janji Tuhan, tetapi tidak pernah mengikuti syarat-syaratnya. Jangan salahkan Tuhan kalau hidup kita tetap susah. Jangan salahkan Tuhan kalau kita tidak bisa menjadi kepala dan terus menjadi ekor. Jangan salahkan Tuhan kalau kita tidak pernah dipromosikan. Karena apa? Syarat-syaratnya kita tidak pernah ikuti. Hanya senang, hanya puas dengan janji Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan ini memberi kesegaran bagi iman dan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, saya jemput kita semua bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Dan yakini akan janji Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti. Isi hatiku kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib. Amin.